Halo teman-teman, di video saya kali ini saya akan membahas tentang kerangka literasi digital. Kerangka literasi digital secara umum yang dimaksud dengan literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Kerangka terdiri atas 3 bagian utama, yaitu yang pertama proteksi, yang kedua hak-hak, yang ketiga pemberdayaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proteksi. Proteksi pada bagian ini memberikan pemahaman tentang perlunya kesadaran dan pemahaman atas sejumlah hal terkait dengan keselamatan dan kenyamanan siapapun pengguna internet. Beberapa di antaranya adalah perlindungan data pribadi, keamanan daring, dan privasi individu. Perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi adalah perlindungan atas setiap data tentang kehidupan seseorang, baik teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Contoh data pribadi adalah nomor ponsel, nomor rekening, tanggal lahir, nama orang tua, alamat, dan riwayat kesehatan. Upaya dalam melindungi data pribadi. Yang pertama, membuat sistem perlindungan atas database data pribadi. Yang kedua, tidak membocorkan data pribadi ke orang lain. Yang ketiga, tidak mengekspos data pribadi ke ranah publik, baik online maupun offline. Yang keempat, selalu memperbarui antivirus di komputer dan ponsel pintar. Yang kelima, mengedukasi seluruh pihak tentang perlindungan data pribadi. Pentingnya perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi sangat penting karena melindungi privasi dan keamanan individu. Ini mencegah penyalahgunaan informasi pribadi, identitas pencurian, penipuan, dan potensi risiko lainnya terkait dengan pengungkapan data sensitif. Selain itu, keamanan data pribadi membangun kepercayaan antara individu, organisasi, dan lembaga yang mengelola informasi tersebut. Keamanan daring. Keamanan daring adalah kemampuan untuk memaksimalkan keamanan personal pengguna dan risiko keamanan saat menggunakan internet. Meliputi juga perlindungan diri dari kejahatan komputer secara umum. Contoh keamanan daring adalah keamanan saat jual beli online, keamanan saat melakukan transaksi perbankan, keamanan menyimpan data-data seperti dokumen, foto, dan sejenisnya secara daring. Upaya dalam menjaga keamanan daring. Yang pertama, selalu menggunakan antivirus di komputer dan ponsel pintar. Yang kedua, gunakan password yang sulit diduga, bukan tanggal lahir. Yang ketiga, tidak mengunduh sembarang aplikasi, terutama yang bajakan. Yang keempat, hindari sembarangan mengklik setuju atau oke di web atau aplikasi tertentu tanpa membaca terlebih dahulu. Yang kelima, perbarui selalu software yang dipakai. Yang keenam, gunakan browser yang sudah diperbarui. Yang ketujuh, selalu lakukan backup atau simpan data di beberapa tempat, bukan hanya satu. Pentingnya menjaga keamanan daring. Pentingnya menjaga keamanan daring adalah untuk melindungi data sensitif, mencegah kebocoran informasi, menghindari penyalahgunaan identitas, dan menjaga stabilitas sistem digital yang kita gunakan sehari-hari. Selain itu, keamanan daring juga memastikan privasi dan keamanan finansial. Privasi individu. Privasi individu adalah hak individu untuk mengontrol, mengedit, mengatur, dan menghapus informasi tentang dirinya, termasuk memutuskan kapan, bagaimana, dan untuk apa informasi itu disampaikan ke pihak lain. Contoh privasi individu adalah tidak mengekspos ideologi atau keyakinan, menutup riwayat keluarga, menolak untuk mengekspos bagian tubuh tertentu, merahasiakan rekam medis. Upaya dalam menjaga privasi individu. Yang pertama, selalu menggunakan HTTPS jika memungkinkan. Yang kedua, lebih baik tidak mengaktifkan location sharing. Yang ketiga, ajari anak-anak dan remaja mengenai batasan wilayah privasi. Yang keempat, hindari mengekspos data pribadi
atau hal-hal sensitif menyangkut diri kita di media sosial atau internet. Yang kelima, jaga kerahasiaan password. Yang keenam, jangan biarkan orang lain bisa melacakmu. Yang ketujuh, menolak ajakan foto tanpa berbusana atau setengah berbusana oleh teman online atau offline. Yang kedelapan, tidak mudah percaya rayuan teman di media sosial, terutama jika sudah menyangkut hal-hal pribadi. Yang kesembilan, gunakan email sementara untuk menghindari spam. Pentingnya menjaga privasi individu. Menjaga privasi individu adalah penting karena melindungi hak-hak individu, mencegah penyalahgunaan informasi pribadi, dan memastikan kebebasan serta rasa aman dalam kehidupan digital dan fisik.